Perkenalkan, nama saya Faris Pranata Aditya. Saya selaku moderator pada presentasi kali ini pada kelompok 5. Sini kami mau membahas laporan ketiga kami, yaitu pada PT TBS Energi Utama Tbk. Ya, kali ini saya tidak sendiri. Saya dibantu oleh anggota-anggota saya, yaitu Zulfikar Larwe, Sulfianti Nabila Ismail, Nurdalifa Higani, dan Cairunisa. Di sini saya akan membahas latar belakangnya dulu, yaitu PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA adalah perusahaan energi terintegrasi yang berbasis di Jakarta, bertransformasi dari pertambangan batu bara berdiri pada tahun 2007 menuju keberlanjutan. Fokus usahanya kini meliputi energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan ekosistem kendaraan listrik atau motor listrik Elektrum dengan target karbon netral 2030. Lokasi dan operasionalnya ini berkantor pusat di Treasury Tower di Jakarta. Kegiatan tambang beralokasi di Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Itu saja, saya moderator, lanjutkan ke pemateri pertama. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Zulfikar Larwe. Saya pemateri pertama akan membahas langkah keempat, yaitu valuasi. Jadi tujuan valuasi PT TBS Energi Utama Tbk yaitu untuk menentukan nilai wajar perusahaan atau fair value menjadi dasar negosiasi harga dalam transaksi merger, akuisisi, atau divestasi. Jadi mengukur potensi sinergi dan prospek pertumbuhan bisnis energi, menilai resiko dan peluang investasi, terutama dalam konteks transisi energi dari batu bara menuju energi terbarukan, dan memberikan gambaran nilai perusahaan kepada investor, kreditur, dan pemangku kepentingan. Kemudian ada discount cash flow. Jadi valuasi diskon cash flow atau DCF pada PT TBC Energi Utama Tbk atau biasa disebut TOBA saat ini berfokus pada transisi perusahaan dari berbasis batu bara atau bahan bakar fosil menjadi perusahaan energi bersih dan ramah lingkungan. Jadi ada beberapa poin utama dalam pendekatan DCF pada PT TBC Energi Utama Tbk. Jadi pendekatan pertama itu pendekatan dan asumsi utama, yang kedua itu komponen arus kas atau cash flow, yang ketiga itu tingkat diskonto discount rate, yang keempat itu konteks valuasi tahun 2024-2025. Kemudian ada perbandingan perusahaan publik. Nah, jadi bisa dilihat di tabel ini, di tabel perbandingan aksi korporasi. Jadi PT TOBA ini dia aksi utama itu di 2024-2025 itu akuisisi limbah atau hijau. Jadi arah strateginya itu sangat atau hijau, resikonya itu agresif tinggi. Jadi margin awal mungkin lebih rendah. Kemudian perusahaan Indi. Jadi perusahaan Indi ini aksi utamanya itu di tambang emas dan kendaraan listrik. Jadi arah strateginya itu agresif atau diversifikasi. Jadi risikonya itu menengah, perlu integrasi berbagai sektor. Kemudian di perusahaan Adro, jadi aksi utamanya itu aluminium, smelter atau EBT. Jadi arah strateginya itu evolusioner atau hibrida. Jadi resikonya itu rendah, kekuatan arus kas fosil. Kemudian di perusahaan BSSR itu aksi utamanya akuisisi tambang batu bara. Jadi arah strateginya itu konvensional atau batu bara. Resikonya itu tinggi, yaitu resiko ESG di masa depan. Kemudian ada perbandingan transaksi. Jadi bisa dilihat dari analisis perbandingan transaksi di tabel ini.
Fokus akuisisi itu di PT TBC Energi Utama Toba itu pengelolaan limbah. Kalau di pers di perusahaan Indi, Adrom, MEDC itu panas bumi, hidro, nikel. Kemudian wilayahnya itu di PT TBS Energi Utama atau Toba itu dia di Indonesia dan Singapura, dia itu regional. Nah, sedangkan pers dia itu dominan Indonesia. Kemudian valuasinya itu di PT TBS Energi Utama itu premi tinggi, yaitu 43% di atas nilai buku untuk Sembenviro. Jadi persnya itu bervariasi, cenderung berbasis NPV aset. Kemudian pemicunya itu di PT TBS Energi Utama itu transformasi agresif atau divestasi PLTU. Nah, di pers itu diversifikasi portofolio. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Nurdalifah Haji Gani akan melanjutkan materi pertama yang sudah dijelaskan, yaitu leverage buyout. Jadi berdasarkan data terkini hingga awal 2026, PT TBS Energi Utama Tbk atau Toba ini tidak secara eksplisit melakukan leverage buyout atau LBO konvensional, di mana perusahaan dibeli menggunakan utang dalam jumlah besar yang dijaminkan dengan aset target itu sendiri. Sebaliknya, Toba ini sedang gencar melakukan transformasi bisnis dari berbasis batubara menuju energi terbarukan atau hijau melalui strategi divestasi aset PLTU. Selanjutnya yaitu langkah kelima, yaitu negosiasi. Nah, negosiasi dan aksi korporasi pada PT Toba ini terkini itu berfokus pada transisi energi berkelanjutan, kemudian perluasan obligasi dan juga manajemen saham. Toba fokus pada mendanai proyek energi terbarukannya melalui kombinasi kas internal dan proyek finansial. Toba juga berencana melakukan buyback 817 juta saham atau 10% untuk stabilitas harga dan siap melunasi obligasi sebesar Rp 434,35 miliar. Selanjutnya ada penilaian perusahaan PT TBS Energi Utama Tbk. Yang pertama itu ada motif ekonomi PT TBS Energi Utama Tbk. Jadi motif ekonomi adalah alasan yang berhubungan langsung dengan peningkatan profitabilitas dan efisiensi perusahaan. Berikut adalah beberapa motif ekonomi yang mungkin mendasari akuisisi Toba. Yang pertama itu ada diversifikasi portofolio, kemudian peningkatan efisiensi operasional, kemudian akses ke teknologi dan inovasi, dan terakhir itu ada pertumbuhan pendapatan yang cepat. Selanjutnya yaitu penilaian perusahaan, ya. Yang pertama itu valuation. Penilaian atau valuation atau penafsiran nilai perusahaan ini merupakan proses penentuan nilai atau harga wajar PT Tbk ini berdasarkan kondisi real perusahaan serta prospek pengembangan usaha di masa depan. Dalam konteks perusahaan energi seperti Toba ini, valuasi menjadi sangat penting karena nilai perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan saat ini saja, tapi juga oleh kemampuan menghasilkan arus kas jangka panjang dari proyek-proyek energi yang dimiliki. Selanjutnya yaitu ada tujuan penilaian dan faktor-faktor determinasi harga. Jadi, penilaian harga saham PT Toba ini dilakukan untuk menilai keberhasilan strategi transformasi bisnis menuju energi hijau melalui investasi besar pada energi terbarukan dan kendaraan listrik.
sekaligus mengukur dampak penurunan pendapatan batubara terhadap volatilitas harga saham. Penilaian ini juga mempertimbangkan efektivitas aksi buyback saham serta perbandingan antara nilai fundamental dan harga pasar di tengah tingkat utang yang relatif tinggi. Pergerakan harga saham Toba ini dipengaruhi oleh kinerja keuangan, keberhasilan transisi bisnis hijau, kebijakan buyback, harga batubara global, aksi insider buying, serta sentimen pasar dan faktor teknikal. Ketiga itu ada capital budgeting. Nah, berikut adalah poin-poin penting capital budgeting dalam investasi PT TBS Energi Utama Tbk berdasarkan laporan terbarunya. Yang pertama itu mereka fokus pada investasi. Kemudian yang kedua anggaran dan sumber pendanaan. Yang ketiga kinerja finansial terkait investasi pada tahun 2025 dan yang terakhir perubahan strategi tahun 2025. Ya mungkin itu saja, selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, perkenalkan saya Khairun Nisha. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi ketiga sebagai lanjutan dari pemaparan sebelumnya. Langsung saja pada slide pertama ada teknik penilaian. Dalam valuasi PT TBS Energi Utama Tbk ada beberapa metode yang bisa digunakan. Salah satunya adalah model pertumbuhan dividen atau dividends growth model. Model ini menilai nilai ekuitas perusahaan berdasarkan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, kemudian didiskontokan menggunakan cost of equity, yang artinya nilai perusahaan dihitung dari nilai sekarang dividen masa depan. Namun model ini kurang optimal untuk PT TBS Energi Utama Tbk yang kemungkinannya karena dividen tidak stabil atau perusahaan lebih fokus pada pertumbuhan dan reinvestasi daripada pembagian dividen. Baik, pada slide selanjutnya ada discounted cash flow atau bisa disingkat DCF, adalah metode untuk menentukan penilaian perusahaan berdasarkan arus kas masa depan yang didiskontokan dengan biaya modal. Langkah yang pertama adalah perusahaan memproyeksi free cash flow di masa depan. Langkah yang kedua, arus kas tersebut kemudian didiskontokan menggunakan WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Dan langkah yang terakhir adalah hasil akhirnya menunjukkan nilai intrinsik perusahaan, yaitu nilai sebenarnya berdasarkan kemampuan menghasilkan kas. Masih dengan discounted cash flow, di bawah ini terdapat rumus. Nilai perusahaan sama dengan penjumlahan dari T sama dengan 1 sampai N. Free cash flow pada tahun ke T dibagi dengan 1 ditambahkan WACC pangkat T. Ditambah terminal value dibagi dengan 1 ditambah WACC pangkat N. Dengan keterangan VCFT sama dengan free cash flow pada tahun ke T, WACC sama dengan weighted average cost of capital, ada TV sama dengan terminal value, dan terakhir ada N sama dengan periode proyeksi. Rumus ini menggabungkan dua bagian utama, yaitu nilai dari periode proyeksi eksplisit dan nilai sisa perusahaan di masa depan, atau terminal value. Selanjutnya kita masuk pada bagian pertama dari metode DCF. Pada bagian pertama, present value dari VCF tahunan ini adalah hasil diskonto arus kas dari tahun 2026 hingga 2030. Dengan rumus yang digunakan, sigma dari T sama dengan 1 sampai 5. Free cash flow tahun ke T dibagi 1 ditambah 0,105 pangkat T. Pada tahun pertama, VCF sebesar 35 juta dibagi 1,105, hasilnya 31,67 juta. Pada tahun kedua, 40 juta dibagi 1,105 pangkat 2, hasilnya 32,76 juta.
Pada tahun ketiga, 48 juta didiskontokan menjadi 35,58 juta. Pada tahun keempat, 55 juta setelah didiskontokan menjadi 36,88 juta. Dan pada tahun kelima, 60 juta didiskontokan menjadi 36,42 juta. Total dari present value free cash flow dari tahun pertama hingga kelima adalah 173,31 juta dolar. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya Sulfianti Nabila Ismail sebagai pemateri terakhir. Baik, masih di discounted cash flow atau DCF. Yang kedua adalah bagian kedua, present value atau PF. Dari terminal value, ini adalah nilai perusahaan setelah tahun 2030 yang dibawa ke nilai sekarang. Yaitu terminal value dihitung dengan mengalihkan free cash flow tahun terakhir dengan 1 ditambah tingkat pertumbuhan, kemudian dibagi dengan selisih antara WACC dan tingkat pertumbuhan. Atau TV sama dengan FCF tahun KN dikalikan 1 tambah G dibagi WACC dikurangin G. Nah, ada langkah A, hitung TV Golden Growth Model. TV sama dengan FCF tahun 2030 dikalikan 1 tambah 0,025 dibagi 0,105 dikurangi 0,025, lalu disederhanakan menjadi 61,5 dibagi 0,08, hasilnya 768,75 juta dolar. Langkah B, diskon TV ke nilai sekarang, yaitu terminal value sebesar 768,75 juta US dollar didiskontokan dengan 1,105 dipangkat 5 tahun sama dengan 768,75 dibagi 1647, yaitu sama dengan 466,76 juta US dollar. Yang ketiga, total enterprise value atau EF. Jumlahkan kedua bagian tersebut. EF sama dengan 173,31 tambah 466,76 sama dengan 640,47 juta US dollar Amerika. Dengan enterprise value sebesar US dollar 640,47 juta, pasar melihat bahwa seluruh operasional bisnis Toba termaksud potensi masa depan dari motor listrik elektrum dan pengelolaan limbah bernilai sekitar 10,11 ribu triliun. Baik, di sini ada price earning ratio atau PER. Untuk saham seperti Toba yang sedang dalam phase transformasi besar, analisis biasanya lebih percaya pada nilai intrinsik atau DCF daripada PER. Karena laba bersih atau EPS mereka saat ini sedang terdistorsi oleh aksi korporasi atau ROI. ROI menunjukkan efektivitas penggunaan modal. Daya tarik investasi PT TBS Energi Utama terbuka bagi investor. Namun, ROI tidak langsung mencerminkan nilai perusahaan lebih cocok sebagai indikator kinerja investasi. Berikut ada kotak putih di sebelah kanan. ROI sama dengan keuntungan bersih dibagi total investasi, lalu dikalikan 100%. Artinya, kita menghitung persentase keuntungan dibandingkan dengan total modal yang digunakan. Nah, selanjutnya masih di return on investment. Di kotak putih bawah tertulis ROI sama dengan laba bersih dibagi total investasi atau aset dikali 100%. Kemudian dimasukkan angkanya. ROI sama dengan minus 127,38 dibagi 938,7 lalu dikali 100%. Hasilnya ROI sama dengan minus 13,57%. Hasil negatif angka
minus 13,57%, menunjukkan bahwa secara akuntansi perusahaan belum menghasilkan keuntungan dari total aset yang dikelola pada tahun 2025. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA sedang berada dalam fase transformasi strategis yang signifikan dari perusahaan berbasis batu bara menuju perusahaan energi hijau dan solusi lingkungan berkelanjutan. Transformasi ini diwujudkan melalui investasi aset fosil, penguatan struktur bisnis hijau, serta akuisisi strategis Sembcorp Environment Pte Ltd yang menjadi langkah penting dalam memperkuat portofolio pengolahan limbah dan mendukung target netral karbon tahun 2030. Itu saja dari kelompok kami. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.